Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga yang di sini semuanya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan takdir Allah. Di akhir surat Luqman Allah katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya esok hari. Kita hanya punya program, schedule, gitu ya. Dan setiap jiwa juga tidak ada yang tahu di bumi apa dia meninggal. Dalam schedule saya tidak ada ke Bekasi hari ini, Pak. Tapi subhanallah, ini takdir Allah enggak nih ya? Takdir Allah ya? Nah. Tapi subhanallah, ya, takdir Allah mendahului kita. Akhirnya tidak terpaksa sih. Cuma memang harus jadi ban serep. Ya, di hari ini subhanallah yang harusnya hadir di majlis adalah Ustadz kita, Ustadz Abu Zubair Al-Hawari hafizahullah. Namun Allah alam mungkin kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada keluarganya. Ya, maka tadi pagi panitia ya mencoba memaksa saya. Tapi saya tidak terpaksa, Pak. Subhanallah. Maka akhirnya saya sempatkan, kebetulan memang ada acara di dekat sini di Jakarta. Ya, biasanya schedule saya duhur pulang karena Pandeglang cukup jauh. Cuma subhanallah, ingat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haqqul muslim 'alal muslim sit." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya apa? Izastan sohaka fansihhu. Apabila diminta nasihat, maka nasihatilah. Waduh, ini. Akhirnya harus ke Bekasi ya. Alhamdulillah, ma'asal muslimin. Maka yang pasti ban asli tidak akan seperti ban serep. Betul? Betul tidak? Ban serep itu kalau dibutuhkan aja kan, gitu. Kalau ban asli memang asli gitu kan. Barakallahu fikum. Maka ya semoga insyaallah, walaupun barangkali sebagai pengganti saja sekedar, namun semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Di sore yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, alhamdulillah,
masih dengan mantap kita mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Aku masuk di waktu sore masih di atas Islam. Alhamdulillah. Lebih bersyukur lagi kepada Allah, khususnya di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita di atas keislaman yang sempurna. Ya. Di atas keislaman yang sempurna. Islam yang menjamin kita masuk surga. Kok bisa Ustaz? Nah, karena keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila dibangun di atas dua perkara. Dan dua perkara ini sayap yang tidak boleh rusak salah satunya. Burung lagi terbang, sayapnya satu rusak, kumaha Pak? Olengnya. Dua sayap yang tidak boleh, tidak wajib. Untuk kesempurnaan Islam kita, sayap yang pertama adalah al-ilmun nafi'. Sayap yang kedua adalah al-amalus saleh. Ya. Membangun agama di atas al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ya. Ilmu yang dahulu diwariskan oleh leluhur kita. Leluhur kita yang paling luhur adalah kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Melalui diturunkannya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan diturunkannya wahyu kedua, yaitu As-Sunnah, hadis. Ya, itulah sayap yang pertama, ilmu yang manfaat. Yang kedua, al-amalus saleh, amal yang saleh. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sebuah kesimpulan, kata beliau, al-khairu, segala kebaikan, wassalahu, dan kesolehan, wassa'adatu, dan kebahagiaan, wal falahu, dan kemenangan. Anda ingin baik, Anda ingin saleh, Anda ingin bahagia, Anda ingin menang, maka semuanya itu bisa Anda raih dengan, kata beliau, munhasirun fi naw'ain, terfokus pada dua perkara, tidak mungkin tidak. Apa dua perkara itu? Qala al-ilmun nafi wal amalus salih. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin, beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang menggerakkan antum datang ke sini? Siapa? Yang menggerakkan hati antum datang ke sini siapa? Allah. Siapa yang membuat antum nginjek gas atau muter gas, ya, mobil motornya ke sini? Allah. Subhanallah. Berarti Allah menginginkan antum senantiasa di atas kebaikan. Dengan dimudahkannya antum talabul ilmi. Karena hadis yang masyhur juga senantiasa kita dengar, statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah menjadi the best, manusia terbaik, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama. Ya, dan ilmu atau mengilmi tentang agama di akhir zaman adalah safety bagi kita semuanya. Pak, Bu, ikhwan, semakin akhir zaman bukan semakin baik, tapi semakin buruk dan terpuruk. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gelombang seluruh keburukan, baik subhat maupun syahwat, kecuali kekuatan ilmu. Kecuali kekuatan ilmu yang akan menemukan kekuatan iman, yang dengan itu antum akan terjaga
Ya, baik dari penyakit-penyakit syubhat, kesesatan-kesesatan, ya, atau penyakit-penyakit syahwat, ya, dari hawa nafsu. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT sekali lagi memberikan kita ilmu yang manfaat dan kita terus semangat talabul ilm. Dah, segitu aja lah. Hah? Saya tadi lihat judulnya agak serem juga itu. Tsunami apa judulnya? Kapal tenggelam apa gimana? Apa tsunami begitu? Saya mencoba menerjemahkan walaupun saya tidak ada komunikasi dengan beliau. Ya. Wallahu alam. Salah satu bahtera yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah bahtera rumah tangga. Betul nggak? Saya ingin tanya, yang belum nikah galau nggak nih? Yang belum nikah coba acung tangan. Belum nikah tuh? Mau nikah lagi dia. Iya. Ya, umur 25, 24, 29, apalagi cewek. Wah, udah mulai galau tuh Pak. Betul? Betul nggak nih? Kalau nggak betul saya balik. Naam, subhanallah. Karena Rabbuna Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Pak subhanallah, Zat yang maha rahman dan yang maha rahim, maha sayang dengan hambanya. Allah menginginkan kita hidup bahagia. Betul? Allah menginginkan kita hidup suci. Allah menginginkan kita hidup sejahtera, damai, tidak kacau beliau, tidak juga galau, ya, tidak juga sempit. Lalu Allah pun menginginkan kebahagiaan itu berlanjut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu progres bahagia seorang mukmin progres yang sangat panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup? Lah. Lanjut. Wa fil akhirah hasanah. Dan di akhirat ingin lebih dahsyat lagi bahagianya. Apalagi longnya, masanya sangat panjang. Maka subhanallah sunnatullah, di antara sumber dan sebab-sebab yang menghantarkan Anda kepada bahagiaan adalah subhanallah terciptanya, terjalinnya, terikatnya, ya, hubungan dua pasang, laki-laki dan wanita di atas pasangan yang sah. Masya Allah. Ya, sekarang nih lagi muter-muter kapan nikah gitu ya. Setelah nikah, alhamdulillah, kayak baru turun gunung tuh Pak. Ya, apalagi setelah nikah lagi ya, oh, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Semuanya senang, antum senang, orang tua senang, tetangga senang nggak? Oh, senang juga. Oh, masya Allah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sulit menggambarkan keindahan pernikahan, Pak. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut, lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang masyhur di telinga antum. Ayat ini adanya biasanya di acara nikahan nih, Pak. Ya. Apa kata Allah? Wa min ayatihi
An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Ya. Subhanallah, berpasang-pasangan. Dan sunnatullah satu sama lain sangat membutuhkan. Wanita sangat membutuhkan laki-laki, apalagi laki-laki. Bahkan subhanallah perhiasan kehidupannya salah satunya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Ya, dihiaskan pada manusia cinta dari urusan dunia dan hawa nafsunya kepada siapa? Nisa, awewenya. Kepada wanita-wanita. Ya, itu tabiat. Maaf, siapa yang nggak suka nikah di sini? Angkat tangan. Nggak ada kan? Yang sudah juga pengen lagi katanya Ustaz. Iya. Yeah. Yang di atas juga sama ummahat. Siapa yang tidak punya ingin suami? Tidak punya suami. Saling membutuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan persatuan mereka di atas ikatan yang suci. Ikatan yang bersih. Ikatan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu syariat mengatur ikatan tersebut dengan adanya akdun nikah. Akhirnya terciptalah sebuah rumah tangga, mahligai rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sangat indah. Bagaimana indahnya? Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kalian nyaman, damai, senang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah ciptakan di antara kalian mawaddah, yaitu saling mencintai, saling ketresno, ya. Wa rahmah, dan saling menyayangi. Allahu akbar. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, maka di dalam pernikahan itu, malinggai rumah tangga yang telah terjadi itu, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Maka masyaallah muslimin, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dianugerahkannya kepada kita. Anda laki-laki, seorang istri, Anda wanita, seorang suami. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak kesempurna. Bahkan setengah agama kita beres, Pak. Kalau kan antum nikah, maka antum memberikan setelah agama. Maka kata Nabi, takutilah oleh kalian setengah agama yang lain. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasa. Maliki rumah tangga yang dibangun, ya, maka ketika dibangun di atas kesucian akan muncul keberkahan. Oleh karena itu doa kita kalau ada teman kita baru nikah, gimana doanya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Masyaallah. Berkah apa sih? Berkah itu apa sih? Berkah itu kualitas, bukan sekedar kuantitas. Berkah itu adalah menetapnya kebaikan dan ya banyaknya kebaikan di sana. Walaupun mungkin ya kuantitasnya sedikit, tapi berkah. Wa baraka alaik, dan semoga Allah menurunkan kebaikan atas kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah SWT mengumpulkan kalian berdua di atas segala kebaikan. Allahu akbar. Dan ma'asyiral muslimin, adanya masyarakat yang lebih luas lagi, adanya negara, adanya bangsa, dimulai dari kekuatan rumah tangga. Ya, dari mulai skup kecil, terkecil, masyarakat, ya, RT, RW, ya,
kota, bangsa, bahkan dunia di sini Pak. Benihnya di sini. Ketika ini baik, insya Allah ya akan muncul di tengah masyarakat yang baik. Sebaliknya, ketika ini broken home, ketika ini kacau, ya awet tapi rajet, maka yang terjadi akan keburukan dan keburukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sebesar, nikmat kita diberikan rezeki oleh Allah, sudah berkeluarga, berumah tangga. Masya Allah, nikmat enggak? Ya. Bahkan seluruhnya bernilai ibadah. Ya, capeknya ibadah, letihnya ibadah, senangnya juga ibadah. Kapan antum sedekah? Malam apa siang? Sedekah malam apa siang? Ya, kata Nabi, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Ya, di kemaluan salah seorang di antara kalian sedekah. Ya, bernilai sedekah. Ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun? Apakah seseorang mendatangkan syahwatnya lalu mendapatkan pahala? Kan enak Rasul, masa dapat pahala juga? Masya Allah, double Pak. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, ara'aita law wada'aha fi haram. Bagaimana pendapatmu kalau benih itu disimpan di tempat yang haram? Alaysa alaihi wizrun? Bukankah ada dosa di sana? Maksud dengan cara yang diharamkan Allah, berzina dan sebagainya. Nah, maka ketika disimpan di tempat yang halal ada pahalanya. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu syariat mensyariatkan kepada kita bahtera atau malige yang sangat indah ini. Namun masalahnya akhi, ya, sebelumnya bahwa kerusakan di akhir zaman sudah muncul. Karena Nabi SAW satakunu fitan, kata Nabi SAW akan muncul fitnah di akhir zaman. Ya, di antara fitnah yang Nabi sebutkan bahwasanya ilmu akan diangkat, khamr akan diminum, dan zina merajalela. Ya, zina merajalela. La yakunanna fi akhiri ummati, akan muncul di akhir umatku, ya, kaumun aqwamun, kaum yastahilun al-hira, yang mereka menghalalkan zina, wal harair, dan baju sutra bagi laki-laki, wal ma'azib, dan alat-alat musik. Lalu kata Nabi SAW, waliyadzubillah ikhwan, semoga Allah jaga kita semuanya dan kaum muslimin yang ada di negeri ini. Kita dengar Allah Lombok ceritanya kemarin malam, di mana? Di Palu, sebelumnya juga barangkali. Kata Nabi SAW, ya akan terjadi khosafun wa qadafun wa maskhud. Khosaf, orang ditenggelamkan ke bumi, wa qadaf, terlempar dengan bunding beliungnya, dengan tsunami-nya, wa maskhun, bahkan akan dirubah wajahnya menjadi wajah kera. Idza suribal khumur, apabila khamr sudah diminum, wa takhadul qainayat, dan apabila biduan sudah disewa, wa darabu bil ma'azib, dan apabila alat-alat musik sudah dipukul, dan zina pun merajalela. Karena ada 3 dosa Pak, itu saudara sepupu Pak. Musik, khamr, zina, itu saudara sepupu. Musik, khamr, zina, adik kakak tuh Pak. Ya, dan itu yang terjadi. Ya, sehingga manusia, umat terpuruk dan terpuruk. Hancurlah kehidupan Pak. Silsilah nggak jelas. Banyak anak-anak, kata orang si anak haram, ya, anaknya tidak haram, bapaknya yang haram. Yang tidak jelas orang tuanya, betul? Aborsi. La haula wala quwata illa billah.
Makanya Islam solusinya. Ya, dari kemelut kehidupan yang semakin rusak, Islam solusinya dengan adanya akdun nikah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian pernikahan yang kita ikat atau yang sudah kita jalin dengan istri kita, ya, yang kita harapkan bahagianya, subhanallah, kita jadikan agar kebahagiaan ini berlanjut sampai negeri akhirat. Masya Allah, kita sekarang dikumpulkan dengan istri, dengan anak, kira-kira nanti di akhirat berpisah gimana Pak? Istri diambil orang, anak ke surga, antum ke neraka, mau nggak? Na'udzubillah min dzalik. La. Ya, kita ingin berkumpul dengan keluarga kita, ya bukan hanya di dunia dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi sakinah, mawaddah, warahmah itu terus berlanjut sampai negeri akhirat. Lihat ikhwan di surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hamba-hambanya bisa menjadi rombongan semua masuk surga bersama anak dan istrinya. Subhanallah. Semoga antum termasuk yang dijanjikan dalam ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, jannatu adn, disiapkan bagi mereka surga Aden. Allahu akbar. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya masuk surga. Ya, cita-cita terakhirnya apa, Pak? Cita-cita terakhir apa? Nah, ya, saya wajib masuk surga. Bersama siapa? Antum sendirian? Lah, bersama anak dan istri kita. Maka kata Allah, surga Aden yang mereka akan masuki, siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim, yaitu yang soleh-soleh dari abah-abah mereka. Abah antum tuh, umi antum, kakek, nenek, encang, encing, nyak, babe, sono. Wa man salaha min abaihim, yang soleh-soleh dari abah-abah mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri dan suami-suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan seluruh keturunan mereka. Anak, cucu, cicit, janggawareng gitunya. Sampai ke bawah, 7 turunan ke bawah. Mereka semuanya dimasukkan ke surga. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu. Salamun alaikum. Salam, Masya Allah. Keselamatan bagi kalian. Tibtum tabima sabartum fa ni'ma uqbad dar, disebabkan kesabaran kalian, dan itu tempat yang sangat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya progres, akhi. Ya, bersama istri kita, kadang-kadang kita ngobrol ringan. Dek, ya, gimana? Kita ini bertemu di dunia saja atau kita langsung nanti, ya, pertemuan ini sampai kita ke surga nanti. Allahu Akbar. Nah, semoga kita bertemu dengan keluarga kita sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, akhi, bukankah kita juga mendengar cerita-cerita, ya Allah, Pak, saya ini pernah nikahkan orang ini di Bekasi, Pak. Bahkan bawa yang jadi saksinya, yang jadi khutbah nikahnya, subhanallah, di gedung yang mewah, entah mahalnya berapa ratus juta itu. Subhanallah, saya tercengang ketika mendengarkan setelah 1 bulan mendapatkan kabar fulan sudah cerai. La ilaha illallah. Ya, cerai. Atau mungkin cerita-cerita yang lain. Ya, kita lihat, maaf ya, kehidupan sebagian yang terkadang diceritakan di televisi, artis kurang apa? Kurang cantik apa, Pak? Artis kurang apa? Kurang cantik, kurang kaya. Tapi subhanallah,
akhir kesudahannya carut marut, hancur, bahkan saling, ya, bukan tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah, pecah rumah tangganya. Atau minimal akhi, ya Allah, awet sih, tapi awet trajet, anak recet, rezeki macet. Aduh. Yang ada baiti apa? Mending baiti jannati, baiti nari, naudzubillah. Lah, Allah menginginkan rumah tangga itu judulnya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti harus punya 3 tuh, neng sakinah. Ya, nah isinya sakinah, ketenangan, masya Allah, mawadah, cinta dan kasih sayang, rahmat, ya, rahmat Allah SWT turun di tengah rumah tangga, masya Allah, indah, ya, rumah tangga disyariatkan oleh Allah untuk keindahan. Makanya subhanallah, kata Nabi ketika menggambarkan perhiasan dunia, ya, kata Nabi SAW, ad-dunya mata', bahwasanya dunia itu adalah perhiasan, bukan begitu? Ya, naam. Tapi kata Nabi, wa khairu mata'iha, ya, sebaik-baik perhiasan dunia yang bisa membuat kita senang, tenang, apa itu? Al-mar'atus saleh. Istri secara khusus yang saleh, suami yang saleh, yang dari rumah tangga tersebut muncul generasi-generasi hebat, muncul tulang-tulang punggung agama dan tulang-tulang punggung bangsa. Bukankah itu dari rumah-rumah yang saleh? Bukankah itu dari rumah-rumah yang baik? Ya, bahkan subhanallah muncul ikhwan dari rumah tangga kita, generasi-generasi yang ketika kita diwafatkan oleh Allah, masya Allah, pahala tidak pernah putus mengalir ke kuburan kita, karena dari rumah tangga kita muncul anak-anak yang saleh. Maka sekali lagi, progres yang kita inginkan dan sebelumnya Allah inginkan dari mahligai rumah tangga ini, jangan sampai mahligai ini tenggelam, ya, rusak, bahtera ini hancur, karena perjalanannya sungguh sangat panjang. Maka kita insya Allah berlabuh bersama istri kita, bersama anak kita, bersama cucu kita, bersama abah dan umi kita di mana? Nah, pelabuhan kita insya Allah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu, ya, barangkali saya ingin mencoba bagaimana kiranya bahtera itu supaya tidak retak, bahtera itu tidak bocor, Pak, bahtera itu tidak tenggelam, Pak. Bagaimana kiranya sehingga terus, walaupun mungkin, ya, tidak akan pernah luput dari ombak dan ombak dan ombak, bahkan mungkin tsunami kali, ya, ombak dan ombak dan ombak, tapi kekuatan bahtera itu, nahkodanya, penggiringnya, mereka solid sehingga apapun badai yang menimpanya, no problem, ya, tidak ada masalah, sehingga mereka bisa berjalan sampai kepada tujuan akhir, yaitu jannatu adnin dalam surat Ar-Ra'd tadi, ya, jannatu adnin alladhi wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, surga Aden yang sudah disiapkan untuk abaihim, abahnya, uminya, istrinya, suaminya, anak dan keturunannya. Dan malaikat menjawab menyambut Anda, salamun alaikum, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mau begitu? Hah? Nah, masya Allah, ya. Nanti istri antum diambil orang di surga gimana, Pak? Waduh, jangan. Dapat bidadari tapi, ya. Nah, masa muslimin rahimakumullah, maka di sisa waktu kita, singkat saja, untuk dapat bagaimana bisa menguatkan rumah tangga yang isinya berkah, yang isinya ibadah, yang isinya pahala, yang isinya keriduan Allah, yang isinya keindahan, kedamaian, ketenangan. Masya Allah, ketika di luar rumah dia gundah, kapan ingin kembali ke rumahnya? Mengingat bagaimana wajah ceria istrinya
ketampanan suaminya, keluhuran akhlak suami istrinya. Naam, melihat anak-anaknya yang menyejukkan pandangan, melihat rumah tangga ya, walaupun ya rumahnya SSSS gitu ya, S-nya ada berapa tuh S-nya? Tapi masya Allah, baiti jannati. Ketika dia di rumah, dalam rumah, sangat enggan sekali keluar rumah, karena dia dapatkan ketenangan di dalam rumahnya. Jangan dibalik, Pak. Ketika di rumah pengen keluar terus, ketika di luar nggak mau balik-balik. Ini masalah ini. Ya. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, karena waktu kita, maka saya butuh 5 perkara saja. Kita butuh 5 perkara bagaimana rumah tangga bisa terjalin dengan indah. 2 sejoli, masya Allah, kalau bisa ikhwan, dia memanggil istrinya ya Humaira, umurnya sudah 60 tahun, nenggelis gitunya, udah peot tapi idam, subhanallah, bergandengan tangan, mesra, yang 170, yang 165, mantap. Masya Allah, mungkin karena Allah yang bilang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah ketika muda saja? Lah, tidak. Sakinah, mawaddah, warahmah sampai hayat, selama hayat di kandung badan. Masya Allah. Makanya ikhwan, ketika jadi suami, jadilah suami yang setia. Setia kepada yang pertama, setia pada yang kedua, ketiga. Ya Pak. Iya. Kalau Ustaz Fahrudin sudah berapa ini? Ustaz Fahrudin sudah berapa ini? Enggak tahu ya? Alhamdulillah antum enggak tahu. Jadi istri juga, jadi suami, masya Allah, suami penyayang. Ya, naam, jadi istri yang menyayangi suaminya. Masya Allah, indah. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa mengkiaskan atau mengkisahkan keindahan rumah tangga kecuali Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu terjemahnya sangat dalam, Pak, dalam kehidupan rumah tangga. Baik. Kalau begitu Ustaz, bagaimana? Saya ingin rumah tangga ini baiti jannati, istriku permaisuriku, bidadariku, anakku adalah qurrata ain bagiku. Dan aku tidak akan ada cerita di tengah rumah tanggaku adanya retak rumah tangga, apalagi pecah rumah tangga itu. Tidak ingin ada cerita, dan jangan pernah ada cerita itu. Maaf ya, walaupun terkadang terjadi itu, tapi jangan sampai terjadi. Sesuatu yang dibenci dalam syariat, apa itu? Pecah, cerai. Aduh, anak udah 4 lagi. Anak udah 4, Pak. Berarti ada masa-masa indah. Ada masa-masa indah. Malam pertama, lupa dia malam pertama. Ada masa-masa senang. Ada saling memberi dan menerima. Tapi tidak kuat, Pak, pondasinya, Pak. Akhirnya Allah, 2 keluarga besar pecah. Anak, innalillahi musibah. Broken home. Rindu dengan Umi, tapi Uminya sudah tidak ada lagi. Rindu dengan Abinya sudah tidak ada. Pecahlah. Ya Allah, nangis, Pak, kita kadang-kadang ngelihat ya sebagian anak-anak dari saudara kita, ya Allah, yang satu ikut ibunya, yang satu ikut abahnya, yang ikut abahnya, siapa yang tidak rindu dengan uminya? Yang ikut uminya, siapa yang tidak rindu dengan abahnya? Terus bagaimana lagi pendidikan mereka? Dolim Anda kepada anak-anak Anda ketika bahtera itu dibiarkan terpecah. Ya, bahtera itu tidak diikat kuat. Kasihan ikhwan. Banyak makanya cerai itu makruh, dan wanita yang minta cerai tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan lam yurih raihatal jannah.
Wanita mana saja yang meminta cerai, yang berusaha untuk memecahkan bahtera itu, tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan masuk surga. Sama juga laki-laki, cemen, bentar-bentar cerai. Saya ini suka di telepon, Ustaz saya aduh lagi marah, cerai, bilang cerai Ustaz. Lah ente cemen. Bukan laki-laki. Wallahi bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Di rumah tangga yang mudah menjatuhkan cerai. Bukan laki-laki. Cemen dia. Ya? Alay. Naam, maka oleh karena itu yang menikah itu harus laki-laki. Yang menikah lagi juga harus laki-laki. Betul? Jadi jangan coba-coba poligami kalau bukan laki-laki. Yang di sini ini bukan laki-laki semua nih kan jadi. Oke ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali bahwa naam, bahtera itu supaya kuat membutuhkan 5 perkara. Tulis dulu yang 5 itu. 1. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, jangan lupakan asas pokok utama ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat. Semuanya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Ikhlasun niyah. Yang kedua, naam, siapa yang di tangannya segala keselamatan? Siapa yang di tangannya segala keselamatan? Siapa yang di tangannya segala keindahan? Siapa yang di tangannya segala kebaikan? Siapa? Allah. Maka jangan lupakan di rumah tangga antum Allah, banyaklah minta kepada Allah, berdoa. Doa. Ya? Oh, badai itu ikhwan, badai itu sangat dahsyat ikhwan. Menerpa rumah tangga kita. Tapi subhanallah, ada yang lebih kuat dari badai itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka minta sama Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, naam, yang ketiga akhi, tips bagaimana supaya rumah tangga bahtera itu tidak pecah. Bangun rumah tangga di atas agama dan ketaatan kepada Allah. Jadi suami anda, suami yang taat kepada Allah. Jadi istri anda, istri yang taat kepada Allah, dan bangun rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah. Nanti kita dikit saya jelaskan. Yang keempat ikhwan, tips agar rumah tangga berjalan dengan baik. Ada 2 perkara yang ini tidak bisa dipisah. Satunya putus, maka tidak akan bisa berjalan roda rumah tangga dengan baik. Apa itu? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Maka suami dan istri harus saling menyempurnakan hak dan kewajibannya. Hak suami, kewajiban istri. Hak istri, kewajiban suami. Naam. Dan jangan pernah menuntut hak kewajibannya antum abaikan. Menuntut hak terus, dianya nggak mau memenuhi kewajiban lah. Antum penuhi kewajiban, insya Allah hak antum akan dapatkan. Karena kewajiban antum hak istri, kewajiban istri hak bagi suami. Yang terakhir, bagaimana menciptakan bahtera itu supaya berjalan dengan damai, dengan nyaman, tidak sampai retak, apalagi pecah, yaitu tetap ya menjaga birrul walidain. Di dalam tengah rumah tangga tetap menjaga apa? Birrul walidain, yaitu bakti kepada kedua orang tua. Mudahkan istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Mudahkan suami kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu saja dengan batasan-batasannya. Akhi fillah azakum. Naam. Insyaallah 5 perkara ini tegak di rumah tangga antum, sip. Insyaallah ya, yang terjadi akan terjadi keluarga yang berkah, isinya sakinah, mawadah dan rahmah. Baik. Kita ulas sedikit saja. Yang pertama ikhwan, subhanallah, ya, yang paling utama agar
bagi yang sudah, bagi yang belum, ketika mau, yang sudah pun tidak apa-apa merepres ulang. Bukan merepres ulang nikahnya, bukan, niatnya. Merefresh ulang niatnya bahwa kita ini menikah karena siapa? Apakah sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu? Sombong-sombongan, gagah-gagahan, oh ente 3 ya, 4 lah. Betul-betul karena Allah. Karena setiap segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah, Allah akan membantunya. Allah akan memberkahinya. Lihat kata Nabi, salasun, ada 3 golongan, hakun 'ala Allah, Allah wajib aunuhun untuk membantunya. Allah wajib membantunya. Allah mewajibkan pada dirinya untuk membantu 3 golongan ini. Siapa salah satunya? An-nakih yuridul afaf. Salah satunya orang yang menikah dengan niat ingin terjaga dari kesucian, terjaga kesuciannya dari melakukan perbuatan zina. Niat karena Allah, karena nikah ini ibadah, ikhwan. Diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Kalau kalian, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikah. Perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan subhanallah, nikah ini, ikhwan, yaitu tauladannya adalah para nabi, seluruh nabi. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga menikah. Maka niatnya karena Allah. Kemudian ketika sudah menikah, ikhwan, jadikan seluruh hiruk pikuk kita karena Allah. Insya Allah tidak akan merasa capek. Bikin nasi goreng karena Allah. Nyebokin anak karena Allah. Nyuci piring, bismillah, karena Allah. Betul? Berangkat, ya Allah, ada yang ke pasar cari duit, ada yang gojek, ada yang ngegrab, ada yang ke pabrik, macam-macam, ya Allah, letih Pak, capek. Karena Allah, santai dia sedang. Ya, karena Allah. Aku masak nasi karena Allah, aku cuci baju karena Allah, aku pel rumah ini karena Allah. Aku ingin pahala karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku senyum, aku dandan, aku beli lipen setip, sado, apalagi itu? Minyak nyong-nyong, apalagi? Semua karena Allah. Aku kerja, aku mendidik anak, aku biayai anak dan istriku karena Allah. Wallahi ikhwan, akan terjadi senyuman di rumah tangga. Karena mereka berharap apa yang di sisi Allah, pahala dan keutamaan-keutamaan karena Allah, dan tidak akan ada sombong-sombongan. Lu kan gua yang biayai lu. Sudah, kalau udah ada kayak gitu udah Pak. Ya lu kan yang gua cuciin bajunya. Oh ya sudah, selesai Pak. Tapi kalau semuanya karena Allah, insya Allah akan indah, akan berkah. Rumah tangga ketika terjadi karena Allah. Lillah inna salati, teruskan, wa nusuki, teruskan, wa mahyaya, bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati, kematianku pun nanti buat siapa? Lillah. Sudah. Ya, biar kita ini tidak terbebani, Pak. Biar plong, senang, gembira, plus lagi berkah bila karena Allah. Satu tuh, Pak. Ya. Sehingga antum nanti tidak ngedumul, aku kan capek. Biarlah. Ya, karena Allah sudah. Ya, istri nggak akan ngedumel. Ya, orang itu apa? Suami tidak akan ngedumel karena sudah dia yakin selama itu kebaikan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Apalagi itu kewajiban Anda. Anda dapat pahala. Dan kalau tidak, Anda dosa. Ya. Maka ma'asyar muslimin, jadikan semua hiruk pikuk rumah tangga karena Allah. Niatnya karena Allah. Setelah berjalan semuanya, maka akan bergerak motor rumah tangga itu apabila dibangun dengan ikhlas lillahi azza wa jalla. Maka aku tidak akan pernah mengeluh. Mengeluh karena nyebokin anak. Mengeluh karena malam-malam harusnya tidur anaknya ya. Pas anaknya tidur bapaknya yang ayo, semuanya karena Allah. Kalau karena Allah beres, Pak. Yang kedua,
Yaitu subhanallah, ikhwan, yang membuat lancar bahtera itu, yang membuat tenggelam bahtera itu, yang membuat bahtera itu rusak, retak, sebetulnya di tangan Rabbul Jalali wal Ikram, Allah. Yang membuat Anda, siapa yang sih yang membolak-balik hati istri Anda? Allah. Ya muqallibal, siapa yang membolak-balik hati Anda? Senang, damai, empet gitu ya, atau galau? Siapa? Allah. Maka rumah tangga butuh ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, syariat ini menuntun kita untuk menyandarkan seluruh urusan, apalagi urusan rumah tangga, kepada Allah. Saya ingin tanya, masih ingat nggak antum dulu pas antum menikah, ketemu istri antum pertama kali, antum ngucapin apa? Udah lupa ya? Belajar lagi. Dulu ketika antum ketemu istri antum, awal kali ketemu, disurahkan kita mencium keningnya, lalu kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan wanita ini dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan tabiatnya. Awal kali ketemu istri antum, antum diperintahkan berdoa. Baik, waduh Ustaz terlambat, lupa dulu Ustaz, belum ngaji dulu Ustaz. Gimana solusinya, gimana Pak? Aduh, solusinya gimana ya? Baik, solusinya ya sudah, belum terlambat. Ya, rumah tangga ini panjang, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan lah. Ada doa langsung Allah yang ajarkan doa itu dalam surat Al-Furqan ayat 9, ayat 74. Di antara doa ibadur Rahman, kata Allah, di antara doa ibadur Rahman, hamba-hamba Allah, walladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, teruskan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah, hablana ya Allah min azwajina, dari istri-istri atau suami-suami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami ya Allah. Doa ikhwan dengan bahasa antum ya Allah. Ya, perbaiki anak-anakku ya Allah, perbaiki istri ya Allah, jadikanlah mereka orang yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka pendukung aku untuk bisa berjalan di atas jalanmu, sehingga aku bisa masuk bersurgamu bersama mereka. Ayo bahasa kita, bahasa Sunda tenanaon tiasa lah. Ya, Allah paham bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya. Kalau antum tidak hafal bahasa Arabnya. Ya. Naam, Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan anak-anak yang saleh. Allahumma inni as'aluka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu keturunan yang thayyib, dan seterusnya. Doa ikhwan. Ayo dalam sujud dan tahajud antum, Rabbana hablana min azwajina. Oh, ini doa paling hebat Pak. Doa untuk rumah tangga paling hebat surat Al-Furqan itu. Ayat berapa tadi? Ayat 74 tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam, tauladan bagi orang yang bertakwa. Jangan jadi sampah di masyarakat. Ya, tapi jadikan kami pencontoh, pemimpin kedua ya di tengah masyarakat. Doa Pak. Yo, ya sekarang dulu ya. Banyak orang yang lupa, menganggap dirinya mampu lah berdoa sama Allah. Ya, bermunajat kepada Allah agar rumah tangga kita berjalan dengan baik. Lanjut. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bangun rumah tangga di atas agama. Allahu Akbar. Di atas ketaatan kepada Allah, di atas kecintaan kepada Allah, di atas sigap melaksanakan perintah Allah, sigap melaksanakan larangan Allah. Jangan ada syirik di rumah tangga. Jangan ada bid'ah di rumah tangga antum. Apalagi goyang dompet, maksiat di rumah antum. Tunggu tanggal kehancurannya. Ya, di rumah tangga ada syirik, ada menyekutukan Allah. Yang satu ke dukun, yang satu ke paranormal, ya, yang satu kalau punya hajat teriak-teriak di kuburan Syekh Sultan Hasanuddin.
yang satu pasang jimat. Na'udzubillah min dzalik. Atau ada bid'ah di rumah tangga kita. Ya, ada perkara-perkara yang tidak dituntunkan Nabi, atau ada maksiat, ya Allah. Musik, Masya Allah, tiap hari yang dompet, dangdut, pop. Istri keluar rumah tanpa berjilbab, santai saja. Ya, anak-anak ya melakukan maksiat, santai saja dia. Lah, ikhwan, antum harus bentengi rumah tangga dengan batasan pagar Allah. Dengarkan nih, lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Janji Allah bagi suami istri. Apa kata Allah? Man amila salihan, siapa yang senantiasa beramal soleh. Siapa nih? Min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki, secara khusus di sini suami, wal unsa ataupun wanita. Wa huwa mu'minun, dan dia pun dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka janji Allah, Allah akan berikan mereka kehidupan yang indah. Selesai. Istri, Masya Allah, jilbabnya rapi, sholat 5 waktu. Jangan sholat 5 waktu, bangun jam 3, istri lagi nangis sujud kepada Allah. Enak nggak? Enak nggak? Istri lagi ngorok apa lagi nangis sujud? Istri sedang membaca Quran, Masya Allah. Suami juga demikian, Masya Allah. Suami yang mencontohkan kepribadian yang hebat. Dia senantiasa sholat berjamaah, anaknya pun senantiasa mengikutinya. Ya, Masya Allah, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lantunan musik di rumahnya, tidak ada maksiat, tidak ada gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi ikhwan, jaga rumah tangga antum di atas ketaatan. Makanya Nabi SAW pernah menggambarkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Kata Nabi apa? Rahimallahu mur'an, Allah menyayangi seorang suami. Allah menyayangi seorang suami, qama minal lail, dia bangun di waktu malam, fasalla, maka dia pun salat malam. Allah menyayangi suami seperti ini nih. Fa aiqadha ahlaha, lalu dia pun bangunkan istrinya, fasallat, maka istri pun ikut salat malam bersamanya. Masya Allah. Fa in abad, kalau istrinya kebluk sedikit, tahu kebluk nggak? Naum, agak berat tidurnya, rossafi wajiha, dia ciprati di wajahnya air. Ciprati bukan seember, ciprati. Bangun juga istrinya. Allah. Warahimallahu imra'atan, Allah menyayangi seorang istri. Qamat minal lail, dia pun bangun di waktu malam, fasallat, maka dia pun salat. Fa'aiqadu ahlaha, dan dia pun bangunkan anak dan istri, apa? Suami dan anak-anaknya. Suaminya dia bangunkan, fasalla, maka suami pun salat. Fa in aba, kalau suaminya rada sulit, rassa fi wajhil ma, dia pun ciprati di wajahnya air dengan penuh kasih sayang. Allahu akbar. Ya, suami apa? Rumah tangga dibangun di atas agama, di atas cinta kepada Allah, sehingga melaksanakan perintah Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga meninggalkan larangan Allah SWT. Ikhwan, ayo, harus solid. Suami dan istri dan anak solid untuk membangun rumah tangga di atas agama, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini salah satunya nih. Antum kesini sama istri nggak? Enak, alhamdulillah. Antum ajak istri nuntut ilmu, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Ya, ajak istri nuntut ilmu, ajak anak nuntut ilmu, Masya Allah, indah. Yang ada senyuman dan senyuman. Ikhwan, ya, 14 abad yang lalu ada rumah tangga istrinya isinya senyuman, padahal kadang 3 bulan tidak keluar asap dari dapurnya. Isinya, Masya Allah, ya Humaira, itulah panggilan yang tidak pernah berubah. Ya, kepada istrinya begitu damai, padahal terkadang dia mengganjal perutnya dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Aisyah, apa yang kalian makan? Kata Urwah, al-aswadan, kami cuma makan al-aswadan. Apa aswadan? Korma dan air saja. Waduh, kalau antum udah ribut tuh Pak. Ya, nah, Masya Allah. Maka ya dibangun di atas agama Allah, ridho dengan ketetapan Allah SWT. Kemudian, masyaallah muslimin yang rahimakumullah, yang keberapa? Yang keempat, ya, yaitu
masing-masing berusaha melaksanakan kewajiban dan jangan pernah nuntut hak, karena itu pasti akan nyambung. Ketika antum sempurnakan kewajiban sebagai suami, maka istri akan terpenuhi haknya. Ketika anda wahai istri yang salihah sempurnakan kewajiban anda sebagai istri kepada suami, maka selesai, hak suami akan terpenuhi. Ya, dan kita ini Pak, nanti di hari kiamat yang akan dituntut kamu dapat hak atau tidak. Lah, kamu lakukan kewajiban atau tidak. Yang dituntut dari kiamat nanti, antum lakukan kewajiban. Kullukum ra'in. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Warrajulu, laki-laki suami, ra'iyatun fi ahli baitihi. Dia adalah pemimpin bagi rumah keluarga di rumah tangganya. Fahuwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu, dan wanita juga ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia juga yang mengurus dan bertanggung jawab di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an zaujiha, an baiti zaujiha, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Bukan hak yang ditanya nanti dari kiamat, tapi tanggung jawab kita. Maka sebagai seorang suami, lakukan anda sepenuh hati, sekuat jiwa, sekuat tenaga, lakukan semua kewajiban antum sebagai suami. Dan anda sebagai seorang istri juga sama. Lakukan oleh apa? Dengan sempurna, sekuat tenaga, ridha, ikhlas, berharap pahala dari Allah, ya, untuk menyempurnakan kewajiban anda. Maka insya Allah rel ini, ya, naam akan berjalan di atasnya gerbong dengan indahnya, gerbong rumah tangga ini. Maka saya akan sebutkan anda, atau sebelumnya anda, baik yang pengantin baru maupun pengantin bau, ya, pengantin lawas atau lama, ya, maka perlu repes ulang, apa sih kewajiban saya sebagai suami, apa sih kewajiban saya sebagai istri. Wajib anda melakukan dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan sebutkan poin-poinnya saja. Kewajiban suami. Satu, ya, muasyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan cara yang baik. Ya, surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri antum dengan cara yang baik, ikhwan. Dengan tangan yang baik, dengan lisan yang baik, dengan mata yang tidak melotot, dengan mata yang indah, dengan kaki yang baik. Lihat Aisyah mengatakan, demi Allah, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Kita, Masya Allah, ya, lisannya tidak pernah mencaci dan memaki. Matanya senantiasa Masya Allah syahdu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah, ya biasalah, ya, kalau punya istri dua ada aja lah. Ada yang punya pengalaman di sini? Enggak ada. Kecemburuan atas satu sama istri saya dalam Sahih Bukhari. Antum tahu ceritanya? Aisyah ketika duduk bersama Nabi dan beberapa sahabat, datanglah, ya, pembantunya Hafsah membawa makanan di bejananya. Ya, subhanallah. Akhirnya diambillah bejana itu, dijatuhkan dan tumpah. Oh, dasar lu. Oh, enggak lah. Kalau kita gimana? Oh, habis tuh Pak istri yang gitu. Nabi cuma bilang, garat ummukum. Oh, ibu kalian lagi cemburu, katanya. Mantap. Tidak dicaci, tidak dimaki, maka harani wala jazarani. Ya, Masya Allah, ikhwan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli dengan lisan kita, pergauli dengan harta kita dengan baik, pergauli dengan mata kita, dengan senyuman kita, ikhwan. Kalau tetangga kita senyumi, anak buah kita senyumi, ya, teman sejawat kita senyumi, wallah, ada yang lebih wajib antum senyumi. Siapa? Istri antum.
yang dia tertahankan antum, yang dia menjadi pembantu antum dalam tanda kutip di rumah antum. Andai kata tugas-tugas itu diserahkan ke antum, tugas ngurus anak, tugas ngurus rumah, nyuci piring, wah macam-macam tuh, siap enggak? Tugas-tugas berat. Berikanlah senyuman, jangan dibebani lagi. Berikanlah kata-kata yang baik, berikanlah harta yang cukup sesuai kemampuan antum. Jangan pernah ada, ya Allah, maaf ya, suami, kembali lagi, suami cemen yang suka main tangan, ngomong asplok, asbun, ya, kaki, masya Allah, ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya, dan aku the best, ya, aku suami terbaik untuk istriku. Ya, yuk, yang punya kebiasaan temperamen dengan istri, mencaci, memaki, bentar-bentar nyemprot, malam-malam minta, ya lu gimana sih? Istri dipukulin, setelah itu diminta lagi. Kasihan tuh istri, zaliman tuh, ya. Kemudian yang kedua, al-qistu wal adlu min bainahum. Wajib adil, Pak. Maaf ya, ini bagi yang punya ya dua istri atau lebih, poligami. Poligami itu, ikhwan, nikmat tapi isinya tanggung jawab. Makanya jangan poligami kalau belum jadi laki-laki. Ya, yang siap untuk menjadi pemimpin, yang bisa menengahi dua bahtera yang mungkin bisa bertabrakan dalam satu masa. Ya, iya sih kalau bahas poligami nggak ada yang ngantuk, bener gak? Nggak ada yang ngantuk. Yang sana marah, yang isi gembira, kan gitu, nggak ada yang ngantuk akhirnya. Ya, naam, maka ayol ikhwah, ya Allah, semoga kita tidak dengdek dari kiamat. Ya, lanjut. Saya tidak menyebutkan apa. Yang ketiga, an-nafaqah. Wajib memberikan nafkah. Naam. Ya, makanya Allah katakan ar-rijalu dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kenapa? Ya, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dari keutamaan yang Allah berikan dan dari infak yang mereka berikan. Karena wanita laki-laki berkewajiban memberikan nafkah. Maka di sini Mas Ikhwan, ya jangan diem laki-laki, cari nafkah, cari kehidupan, jangan minta-minta, jangan bergantung sama orang, lah cari. Wallahi Ikhwan, kata Nabi SAW, sungguh seseorang membawa tali seutas tali, lalu dia pergi ke hutan, lalu dia ikat kayu-kayu bakar, lalu dia pinggul ke pasar, dia jual, lebih baik daripada harus meminta. Pak, maaf ya, jangan pernah jadi orang yang menjadi beban orang lain. Ya, jangan pernah mau jadi orang yang mau jadi beban orang lain. Usaha semampu kita, selama halal, mau gojek kek, mau ngegrab kek, naam, dagang, ya, atau kita kerja atau yang lain, atau nyangkul di sawah, selama halal. Karena itu kewajiban Anda wajib menafkahi mereka. Ya, nafkah adalah kewajiban laki-laki. Yang keempat, ya, naam, tarku tatabun asarat wal zallat. Jangan terlalu mencari kesalahan istri. Senantiasa yang dilihat yang buruknya aja, padahal akhlak baiknya banyak, Pak. Ada sih akhlak buruknya, ya kadang-kadang dia kalau ya misalkan lagi letih ngomel, tapi subhanallah pas ngomong poligami nyemprot gitu, ada buruknya gitu. Ya, tapi ingat ada kebaikannya. Ya, maka jangan mencari-cari kesalahan. Tutup kesalahan itu dan berikan nasihat dengan cara yang baik. Lanjut. Yang keenam, yang keberapa? Yang kelima, ta'limu zaujah wa umur diniha. Wajib seorang suami mengajari istri urusan agama. Oh, ustaz, Anda bukan ustaz, ya sudah ajak ngaji. Nah, kayak gini nih, ajak ngaji istri. Ya, wajib seorang suami, al-imam, ya, apa namanya? Para ulama mengatakan bahwa seorang suami, kata Imam Nawawi, wajib
atas suami untuk mengajari. Naam, Imam Bukhari punya bab ta'limur rajuli amatahu wa ahlah. Bab wajibnya seorang laki-laki mengajari istrinya. Istri nggak bisa sholat, ajari. Istri nggak mau jilbab, ajari jilbab. Ya, urusan agama. Kemudian, naam, memberikan sakan itu apa? Rumah, tempat tinggal. Ya, walaupun kontrak mungkin. Ya, walaupun ya sementara katakan bersama, yang penting ada rumah tinggal. Ya, untuk suami. Kemudian memberikan mahar. Ya. Kemudian yang memberikan mahar. Itu kewajiban suami. Kemudian kewajiban istri, yang pertama, ta'atu zauj. Istri wajib mentaati suaminya. Baik dalam keadaan senang maupun sulit. Yang dia sukai atau tidak dia sukai. Selama tidak menyeberangi batasan Allah, wajib taat. Ini nih titik lemah kehidupan rumah tangga nih, Pak. Istri taat, sami'na wa ata'na, beres, Pak. Tapi kalau istri sudah mulai ngomel, sudah mulai nolak, istri sudah mulai ngelunjak, ini musibah besar. Maka wahai para ummahat, demi Allah, dengarkan kata Nabi, ya, bahwasanya ayun nisa khair, wanita mana yang paling baik? Wanita yang kata Nabi bila diperintah dia taat. Lalu kata Nabi, almar'atu, wanita itu dia salat khamsaha, apabila dia melakukan salat 5 waktunya dan puasa di bulannya, wa ata'at ba'laha, dan dia pun taat kepada suaminya, qilalaha, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di kiamat, udkhulil jannah, masuklah anda ke dalam surga dari pintu mana saja. Maka taat kepada suami. Bahkan Pak ikhwan, subhanallah, kedudukan suami, ibu-ibu, ummahat, ya, ini syariat. Saya bukan berbicara bukan karena saya laki-laki lah, bukan Rasul laki-laki lah, ini syariat. Kata Nabi, mayan bagi li ahadin ayat sujali ahad. Tidak boleh seseorang sujud kepada seseorang. Andai kata aku membolehkan seseorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan pertama kali yang sujud adalah istri kepada suaminya. Maka taat mutlak selama tidak menyambangi batasan Allah. Baik, lanjut. Yang kedua, memudahkan dia, senantiasa memudahkan suami, untuk hubungan suami istri. At-tamkin minal wata' wal istimta' bil jasad. Mudahkan suami. Ya, di malam hari, di siang hari, ketika suami membutuhkan, mudahkan mereka, jangan dipersulit. Maaf ya, untuk urusan ranjang, untuk urusan rumah tangga, hubungan seksual. Makanya ada ancaman bagi wanita, idza da'a ar-rajulu imra'atan ila firasyi, apabila seseorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lalu dia menolak, fabata ghadbanan 'alaiha, lalu suaminya di malam itu marah, benci, murka kepada istrinya ini, la'anathal malaikatu, maka wanita ini dilaknat malaikat sampai subuh. Enak nggak tuh? Ya, maka ibu-ibu, naam, selama kita mampu dan kita usahakan, berikan yang terbaik. Karena di antara ikhwan hikmah yang bisa menenangkan jiwa, yaitu tercurahkannya syahwat di tempat yang baik. Dan itu kebutuhan, baik kebutuhan suami maupun kebutuhan istri. Ya, dan itu salah satu pokok yang inti dalam berumah tangga. Kenapa? Karena kalau ditempatkan di tempat yang haram berzina, ini dosa besar. Oleh karena itu wanita ya diperintahkan untuk memudahkan suami dalam urusan ranjangnya. Bersolek, berdandan, masya Allah, ikhwan, ibu-ibu ya. Kadang-kadang sudah punya anak lupa beli lipen setip. Ya, sudah punya anak lupa pakai sado. Sudah punya anak lupa, ya Allah, pakai baju, ya maaf ya, seksi di rumah, katakan di depan suaminya. Sibuk. La. Nanti suami keluar lihat apa? Lihat apa? Nah, lihat ijem, lihat neng-neng di luar. Akhirnya datang ke rumah, ya istrinya compang-camping, bau dudut, keteknya bau juga. Makanya terkadang ya Allah terjadi selingkuh dan sebagainya, salah dari istri. Maka bersoleklah, berdandanlah, wangilah. Ketika suami ada di rumah, tampakkan yaitu wajah yang ceria, wajah yang cantik. Wallah,
ketika seorang istri dia pakai lipen setipnya, atau dia pakai sadonya, atau dia pakai minyak wanginya untuk suaminya karena Allah, demi Allah ada pahala besar di sisi Allah. Ya, lanjut. Yang keberapa? Yang keempat ya. Naam. Yang ketiga, tidak boleh bagi wanita mengeluarkan harta suaminya dengan izinnya. Yang keempat, tidak boleh bagi wanita memasukkan ke rumahnya seseorang yang tidak diridhoi oleh suaminya. Haram. Baik dari keluarganya atau yang lainnya. Ini Masya Allah, bukan hanya keluarganya, tukang kredit masuk ke rumah. Nah ya justru. Ya, tidak boleh wanita memasukkan ke rumah suaminya laki-laki yang tidak diizinkannya. Kemudian tidak boleh wanita puasa tanpa izin suaminya. Ya, puasa sunnah maksudnya. Tidak boleh wanita puasa sunnah tanpa izin suami. Saya tidak sebutkan lagi karena waktunya. Kemudian tidak boleh wanita takhruj min baitiha, keluar dari rumahnya, apalagi safar tanpa izin suaminya. Haram. Ngelangkahkan suami, ngelangkahkan dari pintu rumah keluar rumahnya tanpa izin suami, haram. Harus izin suaminya. Kecuali izin itu ada dua. Ada izin umum, nih, Mas, kalau saya ke warung saja boleh kan Mas tanpa izin? Ya sudah, saya tetapkan. Tapi kalau ke tempat-tempat yang antum belum dapat izin, wahai wanita, tidak boleh. Wanita keluar rumahnya tanpa izin suaminya, haram. Apalagi kabur dari rumahnya, naudzubillah. Ini wanita buruk, wanita dahsyat buruknya ketika kabur dari rumah suaminya. Yang keberapa? Yang ketujuh, tidak boleh berbuat buruk kepada suaminya, baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Hatta para ulama mengatakan ketika seorang wanita dia beraut wajah yang tidak nyaman, cemberut, ya, marah, apalagi sampai membentak suaminya, naudzubillah, dia dalam keadaan nusuz dan tidak berhak diberikan nafkah, begitu kata para ulama. Baru cemberut aja tuh Pak. Ya masa perhiasan cemberut sih, aneh. Ya, ada nggak perhiasan cemberut? Nggak ada. Perhiasan itu harus menyegarkan, harus memberikan kesegaran. Ya, kemudian ikhwan, yang selanjutnya harus punya terima kasih, bersyukur. Ikhwan, wanita yang baik, wanita yang senantiasa mengucapkan jazakallahu khaira, syukran wahai zauji. 1 juta syukron, 2 juta syukronnya nambah, 100.000 bertambah syukron. 6. Ya, seorang istri, wallahi ikhwan, ya kebaikan suami ini kan pengganti abahnya. Suami ini pengganti abahnya. Dulu abahnya yang ngasih makan, dulu abahnya yang ngasih baju, dulu abahnya yang ngasih rumah, dulu abahnya yang ngasih kehidupan bagi dia. Sekarang suami yang banting tulang peras keringat sebagai ganti abahnya. Syukranlah. Makanya kedudukan abul suami setelah bernikah lebih tinggi daripada kedudukan bapaknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang wanita yang dipanggil oleh uminya untuk datang ke rumahnya, untuk berkunjung ke rumah uminya, tapi suaminya tidak mengizinkannya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, la yajuz an ta'ti, tidak boleh datang. Karena ketaatan, ya, ketika dia sudah punya suami, ketaatan kepada suaminya di atas ketaatan kepada orang tuanya. Walaupun tadi nanti ada bab yaitu saling memudahkan untuk birrul walidain. Tidak egois juga suami. Selama ada manfaat, kenapa tidak? Nanti itu babnya yang lain. Tapi secara khusus, ente senang, ente tidak senang, ketika suami tidak izinkan, tidak boleh. Naam, maka wanita yang paling bagus, wanita yang senantiasa mengatakan jazakil khair, syukron, atur nuun Kang Mas, ya, terima kasih, Masya Allah, antum memuja suaminya, memuji suaminya di atas kebaikan. Dia tidak butuh barangkali, tapi itu sesuatu yang bisa mengikatkan rumah tangga. Puji suaminya di atas nafkahnya 100.000 sebulan, apalagi 100 juta. Ya, puji suaminya, Masya Allah. Ya, maka dan kemudian ikhwanakumullah, selanjutnya diharamkan bagi wanita meminta talak. Diharamkan bagi wanita meminta talak, kecuali nanti ada masa-masa di mana ketika wanita suaminya sudah keluar dari syariat. Ada sebab-sebab para ulama sebutkan, ya. Naam. Kemudian yang ke-10 yaitu hendaknya istri senantiasa meminta maaf kepada suaminya atas kekurangan
Makanya para ulama mengatakan di antara istri yang baik, istri yang senantiasa meminta maaf kepada suaminya ketika khawatir ada kekurangan. Bahkan subhanallah, ya, kadang kesalahan itu ada dari pihak suami, tapi istri berusaha meminta maaf kepada suaminya agar terjalin ikatan rumah tangga dengan baik. Istri yang tawadhu, ya, yang membuat suaminya reda, tidak semakin marah dan marah, ya. Dan yang terakhir, nah, membantu suami di atas ketaatan kepada Allah. Jangan membantu suami di atas maksiat. Suami korupsi, ya janganlah, diingetin. Suami minum khamar, diingetin. Suami nggak ke masjid, diingetin. Suami beri rokok, diingetin. Ya, suami malas ibadah, diingetin. Suami lagi semangat ibadah, disokong, didukung. Ya, makanya tadi Nabi bilang, Allah mencintai seorang istri yang bangun malam, suami yang bangun malam, sampai diciprati wajah suami dan istrinya. Masya Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik, itulah barangkali kewajiban, ya, yang harus sinkron antara. Yang terakhir, ikhwan, bagaimana menjalin rumah tangga yang baik adalah tetap hadis itu berlanjut sampai kiamat. Hadis apa? Hadis ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah di atas ridhonya orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah di atas murka orang tua antum. Yuk tanya, sekarang bagaimana kondisi orang tua kita setelah kita nikah? Apakah mereka ridha? Alhamdulillah. Apakah mereka murka? Innalillah. Oleh karena itu, ikhwan, harus kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang diberikan orang tua. Anda menjadi suami, wallahi saham besar orang tua Anda. Setelah Anda, Masya Allah, ganteng, gagah, cantik, S1, S2, S3, S-teler, macam-macam tuh. Masya Allah. Siapa yang membuat Anda menjadi pemuda yang hebat? Siapa? Asuhan siapa? Jerihan siapa? Jeritan siapa? Tuh mereka, dua sosok yang hidup pejuang tanpa tanda jasa. Pernah nggak Bapak antum nagih berapa pempes dulu antum? Pernah nggak? Nggak ya? Berapa susu bebelak habis berapa? Tidak pernah. Masya Allah. Sementara mereka, Masya Allah, ketika melihat pemuda, dia tersenyum, itulah anakku. Ketika menjadi seorang wanita, Masya Allah, ya, dewasa, tersenyum, Masya Allah, anakku sudah dewasa. Sekarang dia galau bagaimana anaknya bisa menikah. Anak wanitanya dia carikan buat anaknya, anak laki-lakinya dia carikan buat anak laki-lakinya. Masya Allah. Setelah menikah lupa sama mereka. Oleh karena itu, suami yang baik, suami yang mendukung istrinya untuk birrul walidain. Istri yang baik, istri yang mendukung suaminya untuk birrul walidain. Karena kaidah ridallah fi ridal walidain tidak putus setelah pernikahan itu terjadi. Ya, maka jadilah Anda suami yang mendukung istrinya untuk birrul walidain, dan sebaliknya, dan jadilah Anda pula seorang suami yang bakti dengan orang tua Anda, istri yang juga berbakti dengan orang tua Anda, namun tentunya dengan batasan-batasan Allah SWT. Itulah ban serep, ikhwan, ya, yang bisa disampaikan di siang hari ini. Semoga insya Allah yang sedikit ini atau sedikit banyak ini manfaat, ya, dan semoga insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik sehingga keluarga dan rumah tangga dan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun terjadi di tengah rumah tangga kita. Ya, 100, 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun tetap sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, pertanyaan lewat SMS saja ya. Saya udah mikir nih Pandeglang jauh. Ya. Nanti Ustaz Abu Zubair ke sini insyaallah. Cukup ya insyaallah ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum Muhammad subhanaka Allah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.